Istilah deep learning ini sudah pernah disebutkan oleh Mendikdasmen ke media, yaitu di mana deep learning ini terdiri dari 3 pilar, ya, diusung oleh 3 pilar. Yang pertama, mohon maaf bahasa Inggris saya jika bahasa Inggris saya tidak fasih atau keliru. Yang pertama adalah mindful learning, yaitu menumbuhkan kesadaran atau minat untuk belajar. Siswa diajak untuk menyadari mengapa sesuatu pengetahuan baru itu harus pelajari, apa pentingnya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita mengajak siswa itu agar sadar bahwa pelajaran ini memang penting bagi kehidupan mereka. Kemudian pilar yang kedua adalah meaningful learning, yaitu proses pembelajaran bermakna atau pembelajaran kontekstual, di mana siswa terlibat aktif dalam pembelajaran untuk menguasai materi baru kaitannya dengan kehidupan nyata mereka. Kemudian yang ketiga adalah joyful learning, yaitu proses pembelajaran yang menyenangkan. Proses pembelajaran menyenangkan ini bisa dengan variasi gaya mengajar atau teknik pembelajaran atau gaya mengajar yang bervariasi. Bisa itu berupa media-media atau penayangan video, misalnya kita ajak siswa belajar keluar kelas dan lain sebagainya. Istilah joyful learning ini sama dengan belajar sambil bermain. Itu istilahnya bagaimana siswa itu diajak senang, ya, senang belajar bersama guru, baik itu di kelas ataupun di luar kelas. Jadi ketiga istilah ini sebenarnya bukan hal baru bagi kita guru, ini sudah sering kita lakukan, ya. Paling tidak kita sudah mengetahui ya apa yang dimaksud dengan yang dari ketiga pilar ini. Namun ini kita kembalikan lagi kepada Mendikdasmen. Apakah ini hanya sebatas strategi atau teknik dalam mengajar guru atau menjadi sebuah kurikulum baru? Jika menjadi sebuah kurikulum baru, harapan kami agar tidak menyulitkan guru. Karena kami perlu waktu kembali untuk mengenal istilah-istilah nantinya yang berubah, ya. Kurikulum Merdeka saat ini saja kami masih belum menguasai. Kami sudah terbiasa karena selama berapa tahun ya, 8 atau 9 tahun ini kurikulum 2013 itu. Nah, ternyata berubah lagi menjadi kurikulum Merdeka. Istilah yang dulu dinamakan dengan standar kompetensi inti, kompetensi dasar, silabus itu sudah tidak ada lagi. Berubah menjadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar. Nah, ini kan berubah lah, dulu namanya RPP. Ini bukan hanya berubah nama, tapi isinya juga berubah. Andai saja hanya berubah nama itu tidak jadi masalah, namun isinya juga berubah. Capaian pembelajaran itu apa? Dulu namanya kompetensi itu apa? Berubah menjadi capaian pembelajaran, ternyata capaian pembelajaran itu berubah lagi nama-namanya, ya. Istilah-istilah di dalam penyebutan itu. Kata kerja operasionalnya itu sudah berubah, ya. Jadi jika ini sebuah kurikulum baru, jangan menyulitkan kami guru dalam administrasi, karena tugas kami ini mengajar dan mendampingi siswa, bukan hanya sebatas administrasi sehingga membuat kami guru itu tidak full mendampingi siswa tidak terurus, akhirnya rendahnya hasil belajar siswa seperti beberapa tahun terakhir, ya. Ada hal yang sangat penting bagi kami guru, ya, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan, yaitu masalah kebijakan menaikkan siswa. Ini guru harus menaikkan siswa di dalam kurikulum Merdeka ini, ya. Siswa itu jika ia tidak mampu, tidak berhasil, dia bisa naik kelas. Tidak ada siswa itu yang tidak naik kelas, atau tidak ada siswa itu yang tidak lulus. Jika ada guru atau sekolah yang tidak menaikkan siswanya atau tidak meluluskan siswanya, ini akan berdampak kepada menurunnya akreditasi sekolah. Nah, jadi kan ini menyulitkan kami guru. Sebenarnya siswa itu tidak mampu naik kelas, tapi itu dipaksakan untuk naik kelas, karena jika tidak naik kelas nantinya berdampak kepada menurunnya akreditasi sekolah. Mengapa tidak menaikkan kelas? Padahal kan pembelajaran itu sudah pembelajaran pembelajaran berdiferensiasi. Ya, ini memang bagus ya, pembelajaran berdiferensiasi itu khusus bagi sekolah-sekolah yang maju, sekolah-sekolah kota
di mana itu setiap satu kelas itu gurunya banyak, apalagi ada orang tua siswa yang menuntut kepada gurunya agar anaknya itu tidak mampu membaca atau tidak mampu menguasai pengetahuan baru di kelas yang lebih tinggi, meminta kepada guru untuk diajarkan yang sama. Mereka tidak mau pembelajaran yang berbeda dari teman-temannya, karena jika pembelajarannya berbeda dari teman-temannya, dia tidak mau belajar. Nah, ini kan masalah ini. Pembelajaran berdiferensiasi ini bagaimana ini ya? Jadi itu harapan kami ya, mohon diperbaiki di bagian-bagian kurikulum merdeka yang masih belum menyentuh kepada peningkatan hasil belajar siswa, karena kami disibukkan dengan administrasi, kebijakan menaikkan siswa, kebijakan harus meluluskan siswa. Akhirnya apa? Akhirnya siswa yang lulus itu kan tidak ada kompetensinya.